anak-anak, ini adalah materi kita. Materi kita hari ini adalah tentang pangkat pada bilangan bulat. Oke, pangkat. Pak langsung contohnya saja ya. Pangkat seperti ini ya, bentuk bilangan berpangkat itu 15 pangkat 2, itu artinya 15 dikalikan sebanyak 2 kali sesuai pangkatnya, karena 15 pangkat 2 jadi 15 dikali 15 dikalikan sebanyak pangkatnya. Oke. Seperti di atas, 20 pangkat 4 juga sama seperti itu, artinya 20 dikalikan sebanyak 4 kali karena pangkat 4, seperti itu ya. Oke, di sini juga sama, negatif 8 pangkat 3 itu artinya negatif 8 dikali negatif 8 dikali negatif 8 sebanyak 3 kali. Begitu juga dengan negatif 21. Negatif 21 pangkat 4 itu sama saja dengan negatif 21 dikali negatif 21 dikali negatif 21 dikali negatif 21. Ada tips dan trik di sini. Kalau untuk pangkat negatif, kalian lihat, kalau untuk pangkat negatif pangkatnya ganjil, maka hasilnya otomatis pasti negatif. Kalian lihat di sini ya. Negatif kali negatif positif, positif kali negatif pasti hasilnya negatif. Itu untuk yang pangkatnya bilangan ganjil seperti 3, 5, 7 dan seterusnya. Untuk pangkat positif, pangkatnya positif, untuk pangkatnya genap, bilangan positif yang pangkatnya genap, maka hasilnya pasti positif. Kalian lihat, positif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, negatif kali negatif positif hasilnya. Kalau untuk pangkat bilangan negatif dan pangkatnya genap, maka hasilnya pasti positif. Contohnya pangkat 2, pangkat 4, pangkat 6 dan seterusnya. Oke, ada catatan di sini. Ini untuk A pangkat 2 itu artinya A kali A itu sebanyak 2 faktor. 2 faktor itu artinya 2A yang dikalikan. Ada 2A yang dikalikan sebanyak 2 kali gitu. Sehingga terdapat 2 faktor. A 1 faktor dan A yang ini 1 faktor. Terhitung 2 faktor. Untuk A pangkat 3 juga sama. Untuk A pangkat 3 juga sama. A kali A kali A 3 faktor karena ada faktor pertama, kedua, ketiga, seperti itu. Untuk A pangkat 4 juga sama, A kali A kali A kali A, kita tinggal jumlahkan saja ada berapa A sehingga dia jadi 4 faktor. Oke, kita lanjut untuk menentukan nilai pangkat. Kalau di sini agak sedikit berbeda, itu kita mencari berapa pangkat berapa yang hasilnya sekian. Nah, contohnya langsung seperti ini, kalian lihat. X pangkat 2 sama dengan 16. X pangkat 2 sama dengan 36. Dan nilai X itu sama dengan berapa? Oke, di sini kuncinya adalah ada pangkat 2 di sini. Di sini adalah kuncinya ya, karena terletak ada pangkat 2 di sini. Berarti itu secara otomatis dia bilang di sini bahwa berapa pangkat 2 yang hasilnya 36. Artinya bilangan berapa yang dipangkatkan 2 hasilnya 36. Otomatis kalian lihat di sini ada tanda coret. Di sini X pangkat 2 itu sama dengan 6 pangkat 2. Karena 6 kali 6 36, jadi 6 pangkat 2. 2 dan 2 nya dicoret karena sama pangkatnya, jadi sisa X sama dengan 6. Jadi nilai X sama dengan 6. Oke, kalau masih kurang paham kita lihat di sini lagi. Di sini ada X pangkat 3 sama dengan 216 dan kita disuruh untuk mencari nilai X sama dengan berapa. Seperti tadi yang Pak bilang, kuncinya ada di pangkatnya. Kita lihat di sini pangkat 3 ya. Berarti kita cari bilangan yang jika dipangkatkan 3 maka hasilnya 216 atau dikalikan sebanyak 3 kali hasilnya 216. Otomatis di sini 6 juga ya. Kalian lihat, kita harus ubah 216 ini jadi berapa pangkat 3. Jadi di sini jadinya 6 pangkat 3 ya. Pangkat 3-nya dicoret karena sama, jadi sisanya adalah X sama dengan 6. Jadi nilai X itu sama dengan 6. Oke, kalau masih bingung, ini contoh terakhir. Kita lihat di sini. X pangkat 4 sama dengan 16, itu kita cari nilai X sama dengan berapa? Kalian lihat di sini X pangkat 4, karena ada pangkat 4 di sini, berarti kalian harus cari bilangan yang jika dipangkatkan 4 atau berpangkat 4 hasilnya 16. Berapa sih yang pangkat 4 hasilnya 16 gitu. Otomatis kita dapat di sini 2, sehingga X pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4. 4 dan 4 nya kita coret sehingga sisanya adalah X sama dengan 2. Jadi nilai X sama dengan 2. Oke, kita lanjut pada materi berikut, yaitu sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Ada beberapa sifat di sini yang Pak ingin tekankan, ada 3 sifat ya. Kita pergi ke sifat yang pertama. Sifat yang pertama itu adalah A pangkat M dikali A pangkat N itu sama saja dengan A pangkat M tambah N. Oke, kalian lihat di sini, ini sifat bahwa A itu merupakan bilangan yang sama ya, sama-sama ya, di sini A dan A. Kalau A pangkat M, kalau kali pangkatnya itu
jumlahkan. Contohnya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Kita lihat di sini itu sama saja dengan 2 pangkat, karena kali berarti kita jumlahkan pangkatnya. 2 pangkat 2 tambah 3 sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 5. Oke, di sini hanya berlaku apabila bilangan pokoknya ini sama. Ini namanya bilangan pokok ya. Yang ini nama bilangan pangkat. Jadi dia hanya berlaku apabila bilangan pokoknya sama-sama 2 ya, seperti ini. Kalau seandainya soalnya seperti ini, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2, maka dia tidak bisa kerja seperti ini. 2 kali 3 pangkat 2 tambah 2 itu tidak bisa ya. Kenapa tidak bisa? Karena lihat bilangan pokoknya berbeda. Yang satunya pangkat 2, yang satunya 2, yang satunya 3. Kalau seperti ini berarti kalian harus kerja 1. 2 pangkat 2 berapa? 4 kali 3 pangkat 2 9, berarti 36. Seperti itu ya. Berarti dia hanya bisa berlaku apabila bilangan pokoknya sama-sama 2, sama-sama 3, sama-sama 4 dan seterusnya. Oke, ada soal seperti ini. A pangkat 4 dikali A pangkat 5, A pangkat 4 dikali A pangkat 2, itu kita lihat seperti sifatnya di atas ya. Karena bilangan pokoknya sama A, maka kita tinggal jumlahkan saja kalau kali pangkatnya. Jadi A pangkat 4 tambah 2 jadinya A pangkat 6. Pak, bagaimana kalau dia seperti ini Pak? A pangkat 6 dikali B pangkat 2. Kalau seperti ini kita tidak bisa berlakukan sifat yang pertama yang tadi, kita tidak bisa jumlahkan pangkatnya. Kenapa seperti itu? Karena bilangan pokoknya berbeda. Yang satunya A, yang satunya B. Oke, seperti itu ya. Oke, itu untuk sifat yang pertama. Sifat yang kedua, A pangkat M bagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurang N. Ingat, ini juga berlaku apabila bilangan pokoknya sama ya. Kita langsung contoh. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4. Oke, kalau bagi, yang Pak mau tekankan, kalau bagi berarti pangkatnya dikurang ya. Kalau kali pangkatnya ditambah, seperti itu. Kita lihat di sini 3 pangkat 6 bagi 3 pangkat 4 itu sama saja dengan 3 pangkat 6 kurang 4, karena bagi jadi kurang. 3 pangkat 6 kurang 4 sama dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu hasilnya adalah 9. Seperti itu ya, atau 3 kali 3. Oke, ini juga sama seperti di atas. A pangkat 6 dibagi A pangkat 2. Kalau bagi berarti pangkatnya dikurangi, sehingga A pangkat 6 kurang 2. Pak, iya, berlakunya hanya apabila bilangan pokoknya sama. Seperti itu ya. Sehingga A pangkat 6 kurang 2 sehingga A pangkat 4. Oke. Ini kita masuk ke sifatnya yang ketiga. A pangkat M dipangkatkan N. Beda ya. Kalau ini A pangkat M kali A pangkat N. Kalau ini A pangkat M pangkat N, artinya A sudah dipangkatkan M, dia dipangkatkan N lagi, maka hasilnya adalah A pangkat M kali N. Pangkatnya ini dikali. Contoh, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 lagi. Itu sama saja hasilnya dengan 2 pangkat 3 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 6. Atau hasilnya adalah berapa? Ayo, 64. Ya, seperti itu ya untuk beberapa sifat dari operasi bilangan berpangkat. Tentu mudah ya. Oke, sekarang kita masuk pada materi berikut, yaitu pangkat pada pecahan. Pak langsung contoh ya. 1/2 dalam kurung 1/2 pangkat 4. Itu otomatis dia punya arti adalah semua yang di dalam kurung ini kita pangkatkan dengan 4. Sehingga dia akan menjadi 1/2 kita kali sebanyak 4 kali. 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2. Pak, cara kalinya bagaimana? Ingat, cara kali pecahan berarti pembilang kali pembilang, kita kali lurus semua, pembilang kali pembilang, 1 kali 1 kali 1 kali 1 berarti 1. Terus penyebutnya kita kali lurus juga, 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. Jadi hasilnya adalah 1/16. Hal ini juga berlaku untuk pangkat pecahan negatif. Kita lihat di sini, negatif 1/4 dipangkatkan 3, otomatis semua yang dalam kurung ini kita pangkat 3. Otomatis negatif 1/4 dikali negatif 1/4 dikali negatif 1/4 sebanyak 3 kali. Kita lihat Pak, bagaimana kalinya? Sama. Entah dia pecahan positif atau negatif, peraturan perkalian pecahan itu selalu sama, yaitu pembilang itu kita kali lurus semua dan penyebutnya kita kali lurus semua.
Jadi negatif 1 dikali negatif 1 positif 1 dikali negatif 1 hasilnya tetap negatif 1 per dengan 4 kali 4 16 dan 16 kali 4 64, sehingga hasilnya adalah negatif 1 per 64. Oke, Pak mau tekankan lagi di sini. Seperti tadi yang Pak bilang, kalau pada pangkat bilangan negatif, apabila pangkatnya ini ganjil, maka dia akan menghasilkan bilangan ganjil. Hal itu juga berlaku pada pecahan. Jika pecahannya negatif dan pangkatnya ganjil, maka hasilnya akan negatif. Dan jika pecahannya jika pecahan ganjil, ya pecahannya negatif dan pangkatnya genap, hasilnya akan positif. Contoh ya, negatif 1 pangkat 2. Negatif 1 per 2 pangkat 4 berarti negatif 1 per 2 dikali negatif 1 per 2 dikali negatif 1 per 2 dikali negatif 1 per 2. Kita lihat apakah dia akan menjadi positif. Kita kali negatifnya terlebih dahulu. Negatif kali negatif positif, positif dikali negatif negatif, negatif dikali negatif positif. Oke, hasilnya tentu positif. Dan cara kalinya juga sama, pembilang dikali pembilang semua, 1 kali 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1 per dengan, karena dia positif tidak usah tanda negatif atau tanda positif lagi ya. Kita lihat di sini, negatif 2 kali negatif 2 4 kali negatif 2 negatif 8, negatif 8 kali negatif 2 hasilnya 16. Oke, ada beberapa catatan untuk pangkat pecahan. Ini artinya bahwa yang di dalam kurung A per B pangkat 2 itu artinya semua yang di dalam kurung ini kita pangkatkan dengan 2, sehingga dia akan menjadi A per B kali A per B. Dan ini sebanyak 2 faktor ya. A per B itu dihitung 1, A per B yang kedua dihitung 2. Sebanyak pangkatnya ya, dia ada 2 faktor karena sebanyak pangkatnya. Di sini pangkat 2 maka dia akan jadi 2 faktor. Kalau di sini pangkat 3 maka dia akan jadi 3 faktor, atau ada perkalian A per B itu sebanyak 3 kali seperti itu. Terus A per B pangkat 4 otomatis ada 4 faktor karena ada 4A per B yang kita kali. Oke, sampai di sini kalian paham? Tentu pasti paham karena matematika itu sangat mudah. Oke, kita masuk pada materi yang paling terakhir, dan yang memang yang paling terakhir yaitu menentukan nilai pangkat pecahan. Oke, di sini kalian bisa lihat kita mencari nilai A per B pangkat 2 yang sama dengan hasilnya 1 per 25. Artinya berapa sih yang pangkat 2 yang hasilnya 1 per 25. Kalau ini maksudnya adalah kalian lihat di sini, A pangkat 2 artinya bilangan yang dipangkatkan 2 hasilnya 1. Terus B ini bilangan yang dipangkatkan 2 maka hasilnya 25. Kita bisa prediksi bahwa A per B itu adalah 1 per 5, sehingga kita ubah bentuknya. A per B itu jadi 1 per 5 pangkat 2 sama dengan 1 per 25. Di sini kita membuktikan apakah betul 1 per 5 pangkat 2 itu sama dengan 1 per 25. Maka karena di sini 1 per 5 pangkat 2, maka otomatis 1 per 5 kita kalikan sebanyak 2 kali ya, sehingga hasilnya adalah 1 per 5 kali 1 per 5 otomatis adalah 1 per 25. Maka jawabannya adalah benar. Jadi nilai A per B adalah 1 per 5. Artinya 1 per 5 pangkat 2 kita buktikan apakah dia sama dengan 1 per 25. Jika benar maka A per B adalah 1 per 5. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Di sini A per B pangkat 4 sama dengan 1 per 16. 1 per 16 berarti kita harus tentukan nilai AB. Ini artinya bahwa pecahan berapa yang jika dipangkatkan 4 hasilnya 1 per 16. Dan kita lihat di sini A pangkat 4 artinya bilangan berapa yang jika dipangkatkan 4 hasilnya 1. Otomatis 1 ya, 1 dipangkatkan berapapun hasilnya 1. Otomatis di sini A nya kita ganti dengan 1. Terus B pangkat 4 artinya bilangan berapa yang pangkatnya 4 hasilnya 16. Otomatis ini kita B nya kita ganti dengan 2 karena 2 pangkat 4 16. Terus kita buktikan apakah 1 per 2 ini pangkat 4 sama dengan 1 per 16. Kita buktikan karena 1 per 2 pangkat 4, jadi 1 per 2 dikali 1 per 2 dikali 1 per 2 dikali 1 per 2 sebanyak 4 kali. Kita lihat di sini 1 kali 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16, maka hasilnya adalah 1 per 16. Dan di sini terbukti benar bahwa 1 per 2 pangkat 4 hasilnya 1 per 16, maka nilai AB nya adalah 1 per 2.
Oke, sekian dulu video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan jika belum paham silahkan tulis pada kolom komentar dan langsung tanyakan saja pada Pak. Oke, terima kasih, selamat bertemu kembali di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, bagaimana video pembelajaran tadi kalian tonton? Apakah kalian mengalami kesulitan? Jika kalian mengalami kesulitan, silahkan kalian tulis di kolom komentar atau kalian langsung WA ke saya sehingga saya langsung menjelaskannya kepada kalian. Jika kalian masih kurang paham, maka saya akan menjelaskan lebih lagi kepada kalian. Oke? Ingat anjuran pemerintah, cuci tangan, jaga jarak aman, dan stay at home. Sampai ketemu di video-video kita yang berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.